Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Inggard Joshua menjadi saksi pelapor di persidangan sengketa tanah. Inggard Joshua, SE, adalah politisi Partai Gerindra yang namanya masuk sebagai saksi dalam persidangan kasus sengketa tanah yang berada di Pramuka Ujung, Jakarta Pusat. Kehadirannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat menjadi perhatian awak media. Dengan mengenakan kemeja putih berlapis jaket hitam, Inggard terlihat memantau jalannya persidangan. Kepada awak media, Inggard mengatakan bahwa dirinya datang memenuhi panggilan kejaksaan untuk menjadi saksi pelapor terkait sengketa tanah. Saya dipanggil kejaksaan untuk jadi saksi pelapor. Ini adalah masalah kriminal yang sudah dilaporkan Bareskrim Polri, sudah diterima dan dilakukan lidik dan sidik, katanya, Rabu, 28 Agustus 2024, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Inggard juga mengatakan bahwa sudah menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah yang menjadi sengketa. Kami sudah menyerahkan bukti-bukti atas kepemilikan tanah di atas tanah kami. Lanjutnya, Inggard juga menambahkan bahwa dirinya merasa keberatan bahwa ada pihak lain yang mengaku memiliki girik atas tanah tersebut. Ada 8 orang mengaku memiliki girik tanah itu, yang total jumlahnya 11 hektar. Tanah itu menunjuk kepada tanah yang sudah kami bebaskan, bebernya. Inggard menerangkan bahwa dirinya telah melalui permohonan Pemprov DKI melalui gubernur sebelumnya. Kami meminta permohonan pembebasan, maka Pemprov DKI bersurat kepada BPN yang menyatakan tanah itu agendom yang sudah tidak diperpanjang dan sudah menjadi tanah negara. Terangnya, Inggard merinci bahwa pihak Pemprov DKI telah memberikan surat persetujuan prinsip pembebasan lahan SP3L. Berdasarkan hal tersebut diberikan hak untuk membebaskan sejumlah 3 hektar. Didasari atas SP3L, diberikan hak untuk membebaskan sejumlah 3 hektar. Sudah dibebaskan bukannya liar, tetapi melalui kelurahan dan kecamatan. Kami membebaskan sebanyak 211 kepala keluarga, KK, dan semuanya melakukan pelepasan hak di bawah materai dan disaksikan lurah dan camat, tuturnya. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong. Saya dipanggil oleh kejaksaan untuk dijadikan saksi pelapor dalam rangka kasus pelaporan
pemalsuan giring yang notabene di tanah kami yang telah kami bebaskan yang terletak di Pramuka. Udah tahu itu tahun berapa Bang? Ini saya sebagai direktur utama dari PT suatu PT lah katakan begitu ya, saya sebutkan lah. Saya sebagai direktur utamanya dan sebagai direktur utama saya sudah menjabat di sana dari tahun 2008. Karena ini terkait menyangkut masalah kriminal, maka kami laporkan ke Bareskrim dan diterima oleh Bareskrim dan sudah dilakukan lidik dan sidik. Nah, kami semua sudah serahkan bukti-bukti kepemilikan tanah itu, ya kan, di mana kami yang membebaskan semua di atas tanah Gendung. Nah, tiba-tiba ada yang mengaku punya giring di antara 8 orang pemilik giring itu, yang totalnya semua jumlahnya 11 hektar. Mereka itu saling mengadukan kepada pengadilan. Nah, di dalam pengadilan itu mereka menunjuk tanah yang milik kami, yang sudah kami bebaskan, sedang dengan tidak melibatkan kami. Dan di satu sisi hakim yang melakukan pemutusan perkara dari mereka yang saling melapor untuk 8 orang ini mengatasnamakan giring sama-sama. Terus akhirnya disuruh dading, suruh musyawarah, akhirnya timbullah dading. Nah, dading itu seolah-olah menyatakan tanah itu milik mereka. Nah, tentu saja saya keberatan berdasarkan hal itu, maka kami laporkan ke Bareskrim. Karena kami yang membebaskan, kami membebaskan itu tentu saja atas permohonan kepada Pemprov DKI. Karena Pemprov DKI, karena kita minta permohonan pembebasan, maka Pemprov DKI melalui Pak Gubernur bersurat kepada BPN yang menyatakan tanah itu Gendung yang sudah tidak diperpanjang dan sudah menjadi tanah negara. Dan tentu saja pihak BPN memberikan izin untuk dibebaskan, maka pihak provinsi memberikan surat SP3L kepada kami, maka kami didasari oleh SP3L itu diberikan hak untuk membebaskan sejumlah hampir 3 hektar. Dan itu kita bebaskan bukannya liar, tapi melalui kelurahan dan kecamatan. Tapi sebelum kita bebaskan, kita tanya lagi kepada lurah dan camat bahwasanya ini memang Gendung dan tidak tercatat giring di sana, karena semua itu hamparan itu semuanya adalah tanah Gendung yang di sebelah Green Pramuka. Kami membebaskan, dan pembebasan itu kami membebaskan 211 kepala keluarga dan semuanya melakukan pelepasan hak kepada dia bawa materai dan difoto semuanya dan dibawa saksi lurah dan camat dan ada stempel lurah dan camat. Dan tentu saja kami merasa punya hak. Nah, ketika kami sudah bebaskan, kami sudah pagar, ada yang mengaku-ngaku punya giring yang tadi kita katakan. Mereka merasa mengklaim itu, sehingga untuk peningkatan sertifikat itu terhambat karena ada klaim. Nah, kami laporkan kepada pihak yang berwajib sehingga diperiksa lah dari sidik dari lidik menjadi sidik, dan sidik tentu saja kan sudah dilaporkan kepada kejaksaan dan di semua bukti-bukti dilengkapi, ternyata giring yang dipakai itu tempatnya bukan di situ,
kita adalah di Rawasari dan Girig itu ada letaknya di hutan kayu, dan di hutan kayu itu ternyata Girig itu sudah dipakai di dalam pembebasan jalan tol di daerah hutan kayu. Nah, sungguh sangat dirugikan kita ini. Nah, yang jadi masalah sekarang kita harus buktikan secara hukum. Maka kami dipanggillah oleh pengadilan melalui kejaksaan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Nah, kami sebagai warga negara yang baik, tentu saja kami harus hadir untuk membuktikan apa yang kita perkarakan ini merupakan suatu kebenaran. Itu saja. Oke Bang, terkait tadi Bang jadi saksi pelapor Bang, ada sebuah pertanyaan tentang pelaporan terduga dari kasus surat pemalsuan. Seperti apa Bang tadi Bang, untuk pembuktian itu seperti apa Bang? Saya aja yang jawab. Oh, iya. Ya karena Pak Arief ini kan lawyer saya. Siap. Iya, pemalsuan kan sudah dibuktikan oleh Labkrim semuanya, oleh Bareskrim. Yang membuktikan aparatur, bukan kami yang membuktikan. Justru pembuktian itu kan dibawa pada laporan menjadi dari lidik menjadi sidik, dan sidik kan dilaporkan oleh kejaksaan, dan semua ada bukti-buktinya semuanya bahwa tanah di sana tidak ada yang berdasarkan Girig, tapi berdasarkan Ekendom. Dijelaskan antara Girig dan Ekendom itu tidak bisa overlapping karena ibarat air sama minyak. Jadi nggak mungkin terjadi overlapping kecuali antara Girig sama Girig gitu. Nah, ini yang jadi proses pembuktian di pengadilan, dan memang tidak akan mungkin dibawa ke pengadilan melalui Bareskrim, kejaksaan tanpa bukti-bukti fakta yang kuat. Nah, disinilah terjadi proses pembuktian. Bang, kemarin saya mengikuti sidang ini. Iya. Ada yang satu wawancara merasa dia adalah sebagai mediator, tapi kenapa dilaporkan jadi tersangka? Bisa dikasih penjelasan Bang atas nama Bapak Gunawan Muhammad. Dia merasa dia hanya sebagai mediator, tapi dalam laporannya dia malah dijadikan tersangka. Ini seperti apa sih Bang? Karena dia yang memegang peranan di situ untuk bernegosiasi dan untuk memperjualbelikan tanah itu tanpa sepengetahuan kita. Dan jelas sudah melanggar hukum. Berdasarkan Girig-Girig itu mereka melakukan pengikatan jual beli kepada oknum melalui notaris. Kalau yang namanya Girig kan kita tahu semua itu harus mendapat surat keterangan dari kelurahan, dan kelurahan tidak bisa memberikan keterangan karena dia tidak terdaftar di letter C di kelurahan tersebut. Dan memang selama ini ketika terjadi pemeriksaan di Bareskrim, dia ikut serta membackup apa yang menjadi keinginan para terduga pemilik Girig palsu, dan dia berdiri di depan, termasuk memberikan kesaksian di Bareskrim. Dan tadi saya katakan, apakah kenal? Saya kenal dengan si Gunawan karena dia yang diperiksa, kita berhadapan-hadapan pada saat itu. Jadi tentu saja ketika orang itu melakukan pembelaan dan dia mengatasnamakan kuasa daripada pemilik Girig itu, pasti mereka akan menjadi suatu komplotan gitu. Jadi nanti kan bisa dibuktikan oleh yang namanya hakim. Hakim ini kan wakilnya orang di dunia. Ya, kita harus taat pada hukum itu. Tentu saja dengan yang namanya scientific investigation, yaitu apa? Pemeriksaan barang-barang bukti. Apa Pak, perusahaan Bumi Tentra Mulia apakah memang dekat memiliki tempat itu atau memang dekat dari situ Pak? PT Bapak itu, Bumi Tentra Mulia memiliki tanah ujung tanah Pramuka ujung yang tadinya. Oh ya, kita ada banyak bukti, orang kita bebasin, kita sudah pagar semuanya. Yang tadinya ada 211
kakak dan sudah melaporkan haknya gitu kepada kami dari PT kami kan gitu. Tapi kenapa Bang pada saat Abang sudah melakukan beberapa langkah hukum tetap akhirnya dalam tanda kutip kecolongan Bang? Tidak ada yang kecolongan. Kami ingin ini diproses semua karena kita memperolehnya berdasarkan legalitas formal dari BPN. Nah, itu memberikan keterangan kepada Pemda sehingga Pemda memberikan surat dukungan untuk pembebasan SP3L kepada kami. Kalau memang nggak benar, kami tidak akan melakukan pembebasan. Kalau itu salah, nggak mungkin dong. Yang namanya makanya Pemda diturut sertakan, diperiksa semuanya, dan mereka bisa menjelaskan bukti-bukti itu. Dan kami sudah membuat sudah melakukan pembayaran SIPPT semuanya dan sudah setor ke kas negara. Jadi kelihatannya justru ada orang yang mengada-ngada gitu, ya. Saya pikir cukup kali ya. Ya. Cukup ya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih.